Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan serta kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan zaman. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah fenomena yang semakin meresahkan di sekitar kita, yaitu maraknya judi, khususnya slot online, yang kini begitu mudah diakses oleh siapa saja. Saudara-saudaraku, kita hidup di era digital di mana teknologi berkembang sangat pesat. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, ada bahaya yang mengintai. Judi online, terutama slot, kini menyebar dengan sangat cepat di tengah masyarakat kita. Banyak orang, bahkan anak muda dan remaja, mulai terpapar godaan ini hanya melalui layar ponsel mereka. Iklan-iklan judi bermunculan di berbagai platform digital, mulai dari media sosial, aplikasi chatting, hingga situs-situs yang sering kita kunjungi. Mereka menawarkan janji kemenangan besar dengan modal yang sangat kecil, seolah-olah keberuntungan bisa diraih dengan mudah. Padahal, semua itu hanyalah ilusi yang menyesatkan dan seringkali berujung pada penyesalan. Aktivitas judi ini kini sangat mudah diakses, baik di warung kopi, di rumah, bahkan saat kita sedang berkumpul bersama teman. Cukup dengan satu sentuhan di ponsel, siapapun bisa terlibat dalam permainan yang tampak seperti hiburan biasa, padahal di balik itu tersembunyi risiko besar. Banyak orang yang awalnya hanya coba-coba, akhirnya terjerumus dalam lingkaran kecanduan. Mereka rela menghabiskan waktu, tenaga, bahkan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan penting, demi mengejar kemenangan semu. Tak sedikit yang akhirnya mengalami kerugian besar, kehilangan tabungan, bahkan terjerat utang. Dulu, aktivitas judi dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan sulit diakses. Namun sekarang, hanya dengan beberapa klik, siapapun, tanpa memandang usia atau latar belakang, bisa terjebak dalam dunia judi online. Hal ini membuat pengawasan menjadi semakin sulit, terutama bagi orang tua terhadap anak-anak mereka. Kita harus benar-benar waspada dan peduli terhadap lingkungan sekitar, terutama keluarga dan generasi muda. Peran orang tua sangat penting untuk memberikan pemahaman dan pengawasan, agar anak-anak tidak mudah terjerumus ke dalam bahaya judi online yang merusak masa depan. Mari kita bersama-sama memahami mengapa judi dan slot online sangat berbahaya, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi moral dan sosial. Dengan pengetahuan dan kesadaran, kita bisa membentengi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang tercinta dari ancaman yang nyata ini. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman untuk masa depan yang lebih baik. Dalam Islam, larangan judi sangat tegas. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, umat Islam sudah diingatkan untuk menjauhi segala bentuk perjudian, baik yang tradisional maupun yang modern seperti slot online. Larangan ini bukan hanya sekadar aturan, tapi juga bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, agar terhindar dari kerusakan moral dan sosial. Allah berfirman dalam Al-Ma'idah ayat 90, bahwa judi adalah perbuatan setan yang harus dijauhi. Ayat ini menegaskan bahwa judi, bersama dengan minuman keras dan berhala, adalah najis dan membawa keburukan. Allah memerintahkan kita untuk menjauhinya, agar kita memperoleh keberuntungan sejati, bukan sekadar kemenangan semu yang menipu. Judi mengajarkan manusia bergantung pada nasib, bukan usaha dan doa. Seseorang yang berjudi cenderung melupakan pentingnya ikhtiar dan tawakal, serta mengabaikan nilai kerja keras yang diajarkan Islam. Akibatnya, banyak orang terjebak dalam lingkaran harapan palsu, berharap kaya secara instan tanpa usaha nyata. Islam menekankan rezeki yang halal dan kerja keras, bukan jalan pintas yang haram. Setiap rezeki yang didapat dengan cara yang benar akan membawa keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan. Dengan bekerja keras dan berdoa, kita diajarkan untuk bersyukur atas apa yang dimiliki, bukan terus-menerus mengejar kekayaan dengan cara yang dilarang. Kecanduan judi membuat seseorang malas, hanya mengejar kekayaan instan. Banyak yang akhirnya kehilangan waktu, tenaga, bahkan harta benda demi harapan menang yang sangat kecil. Kecanduan ini juga bisa merusak kesehatan mental, membuat seseorang stres, cemas, dan kehilangan kepercayaan diri. Allah juga memperingatkan, judi menimbulkan permusuhan, kebencian, dan menghalangi kita dari mengingat Allah. Permainan yang awalnya dianggap hiburan, sering berakhir dengan pertengkaran, perpecahan keluarga, bahkan permusuhan di antara teman. Hati menjadi keras dan hubungan sosial pun rusak. Dalam perjudian, yang menang sombong, yang kalah dendam, hubungan rusak, hati mengeras. Tidak ada kebahagiaan sejati yang didapat, hanya perasaan kosong dan penyesalan yang mendalam.
Baik judi besar di kasino maupun slot online, hukumnya tetap haram. Perkembangan teknologi tidak mengubah hukum Allah. Segala bentuk perjudian, baik yang nyata maupun digital, tetap membawa mudarat dan dilarang dalam Islam. Menjauhi judi adalah bentuk ketaatan dan perlindungan diri. Dengan menjauhi judi, kita menjaga diri, keluarga, dan masyarakat dari kehancuran. Ini juga bentuk rasa syukur atas nikmat Allah dan usaha untuk hidup lebih baik. Ini jalan menuju keberkahan, bukan keberuntungan semu yang menjerumuskan. Dengan memilih jalan yang halal, kita membangun masa depan yang lebih cerah, penuh kedamaian, dan diridhai Allah SWT. Judi bukan hanya dilarang oleh agama, tetapi juga merupakan pelanggaran serius menurut hukum di Indonesia. Larangan ini tidak muncul tanpa alasan. Judi telah terbukti membawa dampak buruk bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Banyak kasus menunjukkan bagaimana judi bisa menghancurkan masa depan seseorang, merusak keharmonisan rumah tangga, bahkan memicu tindak kriminal lain demi menutupi kerugian. KUHP Pasal 3 dan UU ITE secara tegas melarang segala bentuk perjudian, baik konvensional maupun online. Ancaman pidana yang berat diberikan kepada pelaku, mulai dari denda besar hingga hukuman penjara. Hukum ini dibuat untuk melindungi masyarakat dari bahaya judi yang merusak moral dan ekonomi. Penegakan hukum terus dilakukan oleh aparat, meskipun menghadapi tantangan besar, terutama dalam memberantas judi online yang servernya sering berada di luar negeri. Polisi dan pihak berwenang harus bekerja ekstra keras untuk melacak dan menindak para pelaku, serta menutup akses ke situs-situs ilegal. Namun, penegakan hukum saja tidak cukup. Kesadaran masyarakat menjadi benteng utama dalam melawan kejahatan ini. Edukasi dan sosialisasi tentang bahaya judi terus digalakkan, agar masyarakat paham risiko dan tidak mudah tergoda. Terlibat dalam judi berarti melanggar perintah Tuhan, sekaligus hukum negara. Ini adalah pilihan yang membawa konsekuensi berat, baik secara spiritual maupun sosial. Banyak orang akhirnya menyesal setelah terjerumus, karena kehilangan kepercayaan keluarga dan masyarakat. Risikonya sangat nyata, dosa di hadapan Allah, serta sanksi pidana di dunia. Tidak sedikit yang akhirnya harus menjalani hukuman penjara, menanggung malu, dan kehilangan masa depan. Jalan judi adalah jalan gelap yang berujung pada penyesalan mendalam. Banyak yang kehilangan segalanya, harta, keluarga, bahkan harga diri, karena terjerumus dalam lingkaran setan perjudian. Mematuhi hukum negara dan ajaran agama adalah kewajiban kita semua. Dengan saling mengingatkan dan menjaga, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih aman, damai, dan bermartabat, bebas dari bahaya judi. Masuk ke dunia judi berarti melangkah ke jurang kehancuran pribadi. Judi bersifat adiktif, memicu stres, kecemasan, dan depresi. Kemenangan sesaat membuat ketagihan, kekalahan membawa keputusasaan. Uang habis, barang dijual, utang menumpuk, bahkan bisa berujung pada tindakan kriminal. Kesehatan fisik pun terganggu, stres, insomnia, penyakit jantung, pola hidup rusak, kejujuran terkikis, tanggung jawab hilang, hubungan sosial memburuk. Penjudi menjadi emosional, terisolasi, kehilangan arah hidup. Semua energi tersedot ke judi, meninggalkan curan di belakang. Inilah jiran yang menghancurkan jiwa dan masa depan. Di balik seorang penjudi, ada keluarga yang menderita. Uang nafkah habis untuk judi, anak-anak jadi korban, masa depan mereka terancam. Rumah tangga penuh kebohongan, pertengkaran, dan kehilangan kepercayaan. Suasana rumah berubah jadi tegang, sering berujung perceraian. Anak-anak tumbuh dengan luka batin, kehilangan panutan, dan rentan meniru perilaku buruk. Keluarga besar ikut menanggung malu dan beban utang. Satu penjudi bisa membawa bencana bagi seluruh keluarga. Judi merusak ikan kekurangan dan baik keluarga. Judi adalah jalan pintas menuju kemiskinan. Uang yang seharusnya produktif justru habis di tangan bandar. Ketika modal habis, penjudi mencari pinjaman, bahkan ke rentenir, menumpuk utang berbunga tinggi. Banyak yang kehilangan rumah, tanah, dan seluruh harta demi membayar utang judi. Triliunan rupiah mengalir ke luar negeri setiap tahun untuk judi online, kerugian besar bagi bangsa. Judi menciptakan masyarakat tidak produktif, menurunkan produktivitas nasional. Negara yang warganya gemar berjudi akan mengalami kemunduran. Memberantas judi adalah keharusan moral, agama, dan ekonomi. Judi yang meluas merusak tatanan sosial masyarakat. Angka kriminalitas meningkat, pencurian, penipuan, perampokan demi judi.
Nilai kerja keras dan kejujuran luntur, masyarakat jadi individualistis dan oportunis. Kepercayaan antar warga menurun, hubungan sosial penuh kecurigaan. Anak-anak meniru perilaku buruk, tumbuh dengan mentalitas penjudi. Kesenjangan ekonomi makin tajam, memicu kecemburuan dan konflik sosial. Perjudian menghancurkan fondasi masyarakat yang sehat. Masyarakat yang solid berubah rapuh dan mudah terpecah belah. Setelah memahami bahaya judi, hanya ada satu pilihan, berhenti sekarang juga. Pintu ampunan Allah selalu terbuka bagi yang mau bertaubat. Akui masalah, cari dukungan, dan jauhi semua akses ke judi. Alihkan energi ke kegiatan positif, olahraga, membaca, belajar, dan memperbanyak ibadah. Rezeki berkah hanya datang dari jalan halal, bukan dari judi. Hasil halal membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Lebih baik sedikit tapi halal, daripada banyak tapi haram. Pilihlah jalan yang diridai Allah, menuju kebahagiaan sejati. Meninggalkan judi adalah langkah awal membangun masa depan cerah. Ciptakan lingkungan positif untuk diri sendiri dan generasi penerus. Ajak anak-anak sibuk dengan aktivitas mendidik dan menyenangkan. Pendidikan dan teladan adalah kunci mencegah generasi penjudi. Arahkan semangat muda untuk berkarya, berwirausaha, dan berinovasi. Manfaatkan dunia digital secara positif, bukan untuk judi. Isi hidup dengan hal inspiratif, pilih lingkungan yang membangun. Mari bergandengan tangan, tinggalkan judi, dan raih masa depan gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.